Ya, ya kalau teroris, ya informasi yang sudah memang benar ada upaya penegakan hukum di wilayah Aceh. Ada 8 orang saat ini masih didalami oleh. Oke, thank you. Do you have the skills to help fight terrorism financing? Banyaknya lembaga amal atau lembaga non-profit yang terlibat kasus terorisme mendapat perhatian serius dari pemerintah Australia. Hal itu dimaklumi karena warga Australia kerap menjadi korban aksi terorisme, seperti yang terjadi dalam bom Bali di Indonesia dan aksi teror di Hotel Mumbai, India. Menurut Badan Intelijen Keuangan Australia atau Austrac, lembaga amal di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sangat rawan disusupi kelompok teroris. Lembaga amal di Australia sendiri juga ada yang teridentifikasi terafiliasi dengan kelompok teroris. Karena itu, Austrac atau PPATK Australia meningkatkan sistem keamanan guna mencegah aliran dana amal untuk aksi-aksi terorisme. It's part of the government's commitment to the Australian community to keep our economy free from exploitation by serious criminals, organised crime and terrorists. Berdasar hasil studi yang diungkap Austrac, di wilayah Asia Tenggara dan Australia, terdapat ratusan ribu lembaga amal atau lembaga non-profit. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 337 ribu lembaga. Mereka memberikan layanan sosial, baik pendidikan dan kesehatan. Namun lembaga non-profit itu dinilai rawan disusupi kepentingan kelompok teroris. Data hasil studi Austrac itu bukan omong kosong belaka. Faktanya, banyak lembaga amal Indonesia yang ditetapkan sebagai lembaga pendukung teroris oleh Dewan Keamanan PBB. Contohnya, Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. Lembaga amal yang didukung dokter anggota IDI ini, terdaftar sebagai organisasi terlarang dalam resolusi Dewan Keamanan PBB. Yang menyedihkan, politisi Fadlizon dan Fahri Hamzah tertangkap kamera memberikan bantuan kepada HASI. Selain itu, masih banyak lembaga amal lain yang terdaftar sebagai organisasi terlarang di Dewan Keamanan PBB karena berafiliasi dengan kelompok teroris Jemaah Islamiyah atau Jemaah Ansharut Tauhid. Para ustadz pendukung Anies Baswedan juga ikut aktif membantu penggalangan dana umat yang dilakukan aksi cepat tanggap atau ACT. Contohnya, Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz Hilmi Firdausi. Namun hingga saat ini, para ustadz pendukung ACT itu, belum ada yang meminta maaf kepada masyarakat. Anehnya, Ustadz Hilmi Firdausi justru sibuk melakukan aksi cuci tangan. Akibatnya, Ustadz Hilmi Firdausi mendapat kecaman dari para netizen. Ustadz Bahtiar Nasir dan Ustadz Abdul Somad, cukup aktif membantu ACT. Kedua ustadz itu, juga membantu ACT saat menggalang dana umat untuk disalurkan ke Suriah. Oleh sebab itu gerakan yang disampaikan dilakukan oleh ACT, aksi cepat tanggap, salah satu dari saudara kita yang masih peduli. Mari kita support, mari kita dukung, mari kita berikan bantuan. Allahu Akbar. Allah. Yang menyedihkan, saat menggalang dana untuk Suriah, ACT kerap membawa bendera Free Syrian Army. Padahal, Free Syrian Army bergabung bersama kelompok teroris pemberontak Suriah yang menentang Presiden Suriah Bashar al-Assad. Ketika PPATK dan Bareskrim mengungkap adanya dugaan penyimpangan dana ACT, para ustadz yang membantu penggalangan dana, tidak ada yang meminta maaf kepada masyarakat. Demikian juga Anies Baswedan, tidak pernah meminta maaf kepada masyarakat. Padahal, para penyumbang dana sangat marah. Keluarga korban kecelakaan Lion Air juga kecewa karena dana santunan dari Boeing sebesar 138 miliar rupiah tak digunakan membangun 91 sekolah dengan baik. Sekolah Madrasah Sanawiyah Persatuan Islam 42 Tanjung Sari Kecamatan Sukaresik di Kabupaten Tasikmalaya ini adalah satu dari 91 institusi yang mendapat bantuan Boeing dan ACT. Dengan dana dari Boeing, ACT membangun sejumlah fasilitas sekolah yang kondisinya sudah rusak, padahal baru dibangun setahun yang lalu. Pihak sekolah mengaku tidak pernah dilibatkan dalam seluruh pembangunan. Itu tidak bisa melakukan cross check juga di pihak ACT karena tidak ada kapasitas untuk melakukan itu. ACT langsung bertindak cepat.
Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT, tampaknya punya arti istimewa bagi Anies Baswedan. Faktanya, Anies pernah menguji ACT. Bahkan, Provinsi DKI Jakarta banyak bekerja sama dengan ACT. Namun, bagi Anies, ACT bisa punya arti sangat bermacam-macam. Ketika dinilai gagal melaksanakan 23 programnya, Anies dikenal punya banyak jurus jitu untuk berkelit. Contohnya, ada jurus Anies cepat tangkis atau jurus Anies cuci tangan. Ketika dinilai gagal mengatasi banjir, Anies bisa mudah berkelit. Menurut Anies, genangan air di Jakarta saat ini bukan termasuk banjir lagi, tapi merupakan tempat parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Wow. Istilah parkir air yang diungkap Anies itu, langsung jadi trending. Jurus Anies cuci tangan tersebut, membuatnya tercatat menjadi gubernur pertama di dunia, yang berhasil menciptakan parkir air satu-satunya di dunia. Sebab, memang tak ada gubernur lain, yang mampu menciptakan tempat parkir air, kecuali Anies. Ketika kualitas udara Jakarta sering masuk ranking 1 terburuk di dunia, Anies juga tak mau disalahkan. Alasannya, kualitas udara tidak mengenal pembatasan KTP administrasinya. Nah, yang perlu kita lihat adalah bahwa kualitas udara itu tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Wow. Saat pencitraan untuk cari simpati dari rakyat kecil, Anies cari tampang di tempat sampah pakai pengatur gaya. Ambil coba sampai kaki dapat, sampai setengah badan dapat juga. Ganti gaya. Dan Pak punya gaya andalan. Kelompok teroris Jamaah Islamiyah asal Indonesia, ternyata memiliki afiliasi politik dengan semua kelompok pemberontak di Suriah, yakni kelompok teroris ISIS, Jabhah al-Nusrah, Free Syrian Army, kelompok Ahrar dan Tahrir al-Syam. Hal itu diungkap polisi berdasar keterangan tokoh Jamaah Islamiyah yang ditangkap Densus 88 pada tahun 2021. Menurut keterangan daripada Amir Arjayanto bahwa sudah mengirim kader mudanya ke Suriah sejak tahun 2013 sampai 2018. Sudah ada 7 angkatan yang kemampuan rehabilitasi muda yang dikirim ke Suriah itu diakui oleh organisasi teroris di Suriah. Di sana juga akhirnya anggota JI muda itu yang sudah dilatih bela diri itu di sana menjadi pelatih juga. Itu melatih negara-negara lain yang bergabung di sana seperti ada fraksi jihad ISIS dan Jabhah Nusrah, kemudian ada Free Syrian Army, ada Ahrar masyarakat asli Suriah, dan Tahrir al-Syam ada di sana. Artinya, afiliasi politik Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT, ternyata sama dengan kelompok teroris Jamaah Islamiyah. Sebab, ACT dan Jamaah Islamiyah sama-sama jadi pendukung Free Syrian Army, yang memberontak pada pemerintah Suriah pimpinan Presiden Bashar al-Assad. Fakta membuktikan, ACT kerap membawa bendera Free Syrian Army saat menggalang dana di berbagai daerah Indonesia. Bedanya, ACT menyiapkan dukungan logistik atau dana. Sementara Jemaah Islamiyah menyiapkan para jihadis asal Indonesia untuk dikirim perang ke Suriah maupun jadi pelatih para anggota teroris baru. Pimpinan Jemaah Islamiyah, Para Wijayanto, mengakui, Jemaah Islamiyah berafiliasi dengan semua faksi jihadis di Suriah, termasuk Free Syrian Army. Kami berteman dengan semua faksi jihad, dan masing-masing faksi jihad ini punya kemampuan yang berbeda-beda, punya persenjataan yang berbeda-beda.